Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini ketemu dengan Citra Teknik dalam melakukan pengecekan kompresor screw water chiller merek Fuseng, kapasitas 50 PK, yang mana unit ini kami disuruh melakukan pengecekan dikarenakan habis di rewending. Jadi kami melakukan pengecekan. Sebagai teknisi kita harus analisa yang jitu dalam sebuah pekerjaan. Kita lakukan pengecekan antara di tiap kumparan, baik U1 sama U2, V1 dengan V2, W1 dengan W2. Jadi dalam pengecekan ini kami dapati nilai tahanan itu sama, berkisar 0,9. U1, U2, U3 nya rata-rata 0,9. Setelah dilakukan pengecekan detail, kami lakukanlah pengecekan ke bodi R1, U1, U2. Kami lakukan pengecekan ke bodi. Tahu-taunya dalam pengecekan ada mengalami kebocoran. Mohon maaf, di sini kami hanya berbagi pengalaman, bukan untuk menggurui. Di mana satu proses pengecekan kumparan 3 pas itu, baik double star atau star biasa maupun double star, kita harus detail biar pekerjaan kita tidak 2 kali. Apalagi unit sehabis di rewending. Bagaimanapun kita jangan, sebagai teknisi kita jangan terlalu percaya rewendingan itu bagus. Ya, namanya kita sama-sama manusia. Kita harus paham khilaf dan salah itu biasa kita sebagai manusia. Dan setelah kami melakukan pengecekan, tahanan sama 0,9, 0,8 rata. Tapi dalam pengukuran ke bodi, rupanya kumparan R yang merah itu, nah yang kabel merah itu kita anggap R, itu short body, terbaca di megameter. Nah, diukur nilai tahanan sama, tapi kenapa dia bocor ke body? Nah, ini satu pertanyaan. Ya, kebetulan yang rewending teknisi pabrik itu sendiri, jadi kita nggak merasa nggak enak juga, takutnya dia disalahkan oleh manajemen. Ya, kita bantu pengecekannya yang detail. Saya suruh copot terminal 1 kabel, yang mana kabel itu adalah power air. Diukur jika terminal, dikarenakan ini chiller, ya kebiasaan di terminal bloknya ini mengalami induksi kebocoran. Nah, sering kami temukan unit-unit begini, baik Bitzer, Koplen, atau ini Fuseng. Ini kebetulan skru Fuseng, baru ketemu penyakit yang begini. Jadi dengan adanya begini, pengecekan begini, teknisi pabrik pun atau engineering pabrik pun merasa senang, karena bukan gulungan yang bermasalah, tapi terminal blok lah yang bermasalah.
karena di situ ada induksi. Kenapa dia sampai induksi? Biasanya ini karena kan lembab, ada kebocoran. Dan di sini teknisinya cukup puas dari hasil pengecekan kami, dan ini kami sarankan untuk mengganti terminal bloknya. Jadi saran kami untuk melakukan pengecekan motor ataupun kompresor, lakukan pengecekan dengan detail, sekalipun itu pun barang baru ataupun barang habis direkondisi. Kita lakukan pengecekan dengan detail. Bagaimana supaya kita menghindari kerjaan 2 kali atau menghindari garansi lah. Jangan sampai kita capek-capek kerja terus taunya gulungan tidak bagus. Akhirnya kerjaan kita udah capek, udah vakum, udah isi oli, diisi freon, tahu-taunya kerjaan kita gagal gara-gara pekerjaan kita dalam melakukan pengecekan kita tidak teliti. Sekali lagi, kami hanya berbagi pengalaman, bukan untuk menggurui. Karena kan pengalaman kami begini di lapangan, apa yang harus dilakukan, kami mencoba untuk memberikan contoh supaya pekerjaan kita jangan sampai kerja 2 kali. Oke, di sini dulu kami akhiri. Wabillahi taufik wal hidayah. Kalau ada kata yang salah mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ditunggu episode selanjutnya. Hitachi, bukan Hitachi, Fuseng R22 Nevro Switch, kondensor sama evaporator. Salam dingin untuk chiller, cukup salam dingin. Terima kasih. Semoga sekelumit pengalaman kami berguna bagi rekan-rekan, terutama pemula.